Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sohobi, salam bediler, salam satu laras dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Nusantara ataupun yang ada di luar Nusantara. Yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini sahabat sedang berbahagia, dan itulah yang saya harapkan. Namun sebelum kita melanjutkan review singkat tentang FX Impact kali ini, saya berharap jika berkenan, bila mana review ini memberikan kepuasan dan sedikit mengendorkan urat saraf, sekaligus memenuhi keinginan para bediler dengan harapan-harapannya yang ingin memiliki senapan tersebut. Mudah-mudahan Anda berbahagia di luar sana dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa bisa meluangkan rezekinya untuk membeli senapan idamannya. Oke para sahabat, yang ada di hadapan kita FX Impact MK1 atau yang biasa kita sebut FX Impact X ya. Pada kesempatan kali ini sebelum saya akan mengaplikasikan atau mengilustrasikan bagaimana cara memasang tabung knockdown, sebagaimana kita ketahui FX Impact yang kami jual sudah full spec ya. Full spec dalam artian disesuaikan dengan kategorinya masing-masing, seperti yang FX Impact MK1 atau MK1 atau yang X-nya seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua FX Impact regulator AVR, dan yang ketiga FX Impact MK2. Oke. Tidak panjang lebar, mari kita lihat satu persatu. Saya akan menunjuk satu persatu ya. Spesifikasi singkat saja. Kalau laras, kita berbicara laras supaya tidak ada yang bertanya lagi. Laras ya pasti OD13 dan alur 12. Larasnya kenapa nggak pakai LW? Karena produk lokal saja sudah jaminan. Untuk apa? Bukankah lahirnya senapan FX Impact Indonesia ini untuk menjembatani antara impor dan lokal, supaya bediler Indonesia tidak harus membeli yang impor, bila mana yang FX made in Indonesia itu sendiri bisa menghasilkan kualitas yang tidak kalah dengan produk impor. Seperti itu. Sebetulnya kembali lagi kepada para bediler, ingin pakai LW ya silahkan, tidak juga itu yang kita harapkan, karena memang produk lokal sendiri juga sudah mampu. Sehingga untuk apa saya berkali-kali mengatakan bahwa FX Impact ini kita coba untuk melokalisasi gitu. Artinya membuat segala sesuatunya itu menjadi lokal. Bila mana kita juga mampu. Ada beberapa hal yang jika kita tidak mampu ya pasti kita akan impor ya. Jadi saya pikir sudah paham. Ini yang akan saya review, laras lokal OD13 alur 12. Kemudian kita menggunakan manometer FX. Ingat ini tipenya yang MK1 atau FX Impact X ya. Pada manometer di sana itu sudah menggunakan Mano FX. Saya zoom sebentar. Yaitu saya kira sudah terlihat ya. Nah, itu. Begitu juga yang ada di output ya, Mano output. Mano output tuh yang sebelah sana. Nah ini mano output dan ini mano input. Semuanya sudah menggunakan manometer FX. Yang selanjutnya untuk chamber kita sudah custom lokal ya. Kemudian juga hand gripnya kita sudah menggunakan yang standar. Artinya standar kita bisa mengupgrade dengan hand grip yang ya katakanlah lebih mirip kepada FX Impact MK2, tapi itu tidak jadi masalah, hanya aksesoris saja. Kemudian dilengkapi juga dengan pivot yang sudah full rail, atau artinya atlas ya, 360 derajat kita bisa memutarnya ya. Sudah cukup worth it lah untuk kelas FX Impact. Kemudian yang selanjutnya saya persingkat, ini hanya tabung. Ini adalah tabung Inokom.
Ini yang disebut tabung Inokom yang biasa dipakai di Swedia, efek Swedia. Kemudian ini tabung komposit merek Liaoning ya, made in Taiwan. Oke. Dan di tabung ini sudah ada anginnya. Begitu juga yang ini sudah terisi angin karena memang ke knockdown, sistemnya ke knockdown, jadi kita aman. Inilah hebatnya efek impact. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyerupai lah, walaupun tidak 100% karena memang tidak boleh, itu melanggar hak cipta. Ya, copy paste tetapi dengan ilmu ya. Oke, seperti ini penampakannya. Nanti kita akan praktekkan langsung memasukkannya pada senapan. Sebelumnya kita cek dulu yang ada di manometer ini kosong, ini juga kosong, outputnya kosong. Ininya sangat ringan sekali kokangnya. Kemudian ketika kita mau mencopot laras, ini maaf ya, saya tidak mengajari untuk pemula yang baru memiliki senapan atau ingin memiliki senapan seperti ini. Jadi ada baiknya saya ulas kembali. Oke, kita tinggal putar seperti ini. Kemudian kita copot larasnya. Sudah. Seperti itu. Kita pasang dulu pivotnya. Seperti ini. Mudah. Sorry, maaf ini kegeser kameranya ya, seperti ini. Power wheel, ingat efek impact memiliki 3 power ya, jadi tidak usah lagi berbicara gimana cara nyetel power, apakah bisa big game. Sebetulnya efek impact itu adalah jenis senapan Balfab dan ia masuk kategori medium game, bukan untuk big game sebetulnya. Tetapi ketika pun ingin dirubah menjadi big game, ya tentu kita ingin mendapatkan power yang besar. Pertama, tidak usah pakai regulator. Jadi jangan disamakan efek impact dengan senapan-senapan yang khusus untuk big game ya. Big game itu sudah pasti tidak menggunakan regulator, karena memang regulator itu untuk sejatinya untuk mengatur stabilitas angin yang keluar. Sehingga kalau ingin memburu menjadi big game, memburu bye-bye, itu berarti kan powernya harus full. Jadi power full. Tidak usah menggunakan regulator supaya powernya bertambah dan maksimal. Tetapi jangan lupa efek impact pun bisa menggunakan power full. Dengan cara bagaimana? Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita powernya ini ada 3, power wheel, power valve, dan power ya, regulator. Regulatornya sudah kita setting, dia 1800 outputnya. Jadi hemat saya tidak usah dikutak-katik atau tidak usah di-adjust ya, di-adjust karena khawatir ketika kita tidak bisa cara meng-adjustnya, ini akan merugikan Anda sendiri. Cukuplah untuk beberapa saat kita menggunakan, saya pikir sudah sangat cukup sekali jika regulator itu outputnya 1800, karena memang maksimalnya cuma 2200. Lebih dari itu sepertinya akan ngemplos ya anginnya, ngempos seperti itulah kira-kira ya. Nampilnya seperti ini. Nah, sekarang akan kita praktekkan memasukkan kembali. Pertama kita masukkan larasnya. Sekali lagi bukan untuk menggurui, ini hanya berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi bagi yang senior atau yang sudah expert ya, dibantu saja. Bila ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kemudian juga jangan lupa jika memang ini bermanfaat bagi Anda, jika berkenan
Saya mohon untuk di subscribe saja, kemudian like dan share seperti itu. Ini menggunakan rel Devotile ya, 11 mili. Kalau MK2 dia akan menggunakan rel Picatinny 20 mili, kurang lebih seperti itu. Nah seperti ini nanti ininya rel teleskopnya yang ada di sini kalau MK2. Oke, dan ini tidak masalah, bukan berarti harus ini, tidak wajib lah mau Devotile mau Picatinny, toh juga ini hanya aksesoris untuk memudahkan saja. Oke, kita pasang satu-satu ya. Saya akan mencari angle yang pas dulu. Oke, kita ambil larasnya. Ini larasnya sudah surrounded barrel dan dilengkapi dengan drat peredam eksternal jika ingin menambah peredam luar. Ini sudah menggunakan peredam internal dan menambahkan drat untuk peredam eksternal. Hati-hati cara memasukkannya supaya tidak merusak seal laras ya. Kemudian kita perhatikan di sini ada dua lubang. Yang pertama lubang transfer ini, yang kedua lubang untuk ikat laras. Kita masukkan saja seperti ini. Nah, terus kita lihat, kita keker atau apalah, kita paskan dulu supaya tidak salah memasukkan baut. Jadi baut itu harus persis ya, seperti ini lurus. Kemudian kita masukkan pelan-pelan supaya memang pas. Nah, jika sudah seperti ini kita kencangkan dengan menggunakan baut. Hati-hati supaya tidak selek. Nah, ketika sudah dirasa kencang seperti ini, laras sudah terpasang dengan baik dan benar. Yang selanjutnya kita pasang tabungnya. Sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada Anda, ini masih kosong ya, dalam keadaan kosong, tidak ada angin. Kita akan menggunakan tabung yang Inokom dulu deh, supaya langsung. Kalau Anda kan sudah biasa melihat efek impact dengan menggunakan tabung Leone atau tabung komposit Taiwan, sekarang kita akan melihat penampakannya seperti apa jika senapan si full black ini kita masukkan dengan tabung Inokom. Saya cari. Nah, oke, kita lihat sama-sama. Saya putar pelan-pelan ya, sudah masuk. Terus kita lihat nanti jarumnya dia akan naik ketika angin masuk. Jika sudah dirasa memang sudah tidak bisa diputar, jangan dipaksa lagi untuk dikencangkan ya, cukup seperti ini. Kita lihat anginnya sudah naik, ini sekitar anginnya 2200 ya. Terlihat outputnya sekarang berapa, outputnya di 2000. Ini lumayan besar outputnya. Jadi kalau untuk big game katanya ya, ini outputnya seperti ini, jadi 2000 ya, seperti ini
penampakannya. Terus kalau kita copot gimana? Ini kan sudah diisi aman. Terus gimana cara nyopotnya? Yang mudah saja, tinggal putar lagi. Nanti ada angin yang keluar sedikit. Nah, seperti itu saja. Nol lagi. Kemudian untuk mengetahui regulator apakah berfungsi atau tidak, ketika botol ini dicopot, ya, jika memang regulator itu berfungsi, dia tetap akan menahan angin yang ada di pistonnya. Jadi sisa angin yang ada di piston tetap ada atau stabil, tidak keluar. Kita lihat. Nah, ini manoregulnya atau outputnya masih ada. Ya, jadi tidak kosong. Artinya di sini di piston ini angin masih tetap ada, seperti itu. Kemudian kita tes yang ini, satu lagi kita masukkan. Jadi enaknya seperti ini, kalau misalkan kita punya efek impact itu, bila mana kita ingin berburu ke tempat yang jauh, mudah saja buat kita, bawa saja 2 tabung seperti ini. Ketika kita buat 2 tabung, yang satu habis, yang satu ada, kan begitu. Nah, sudah naik langsung nih. Mari kita cari dulu. Sama anginnya 2300 kalau yang ini. Kemudian kita lihat output regulnya, ikut 2200 ya. Itu penampakannya. Oke, tinggal kita pasang teleskopnya. Teleskopnya jelas saja masih baru ya. Kita lihat dulu. Itu teleskopnya. Saya fokuskan dulu. Ini teleskop juga kan bukan kita yang buat, tetap aja impor. Jadi jika bicara impor 100% ya enggak juga, lokal 100% ya enggak juga, sama. Jadi itu kembali lagi kepada Anda sahabat. Ketika berbicara kok enggak pakai laras ini, kok enggak pakai ini, silahkan saja, itu kembali lagi kepada aksesoris. Jadi standar bengkel kita seperti ini adanya. Kemudian ada juga yang bertanya nih, apa ya setelan popornya, apa ya namanya, buat setelan bahu ingin dirubah, ya silahkan saja, tinggal cari siapa yang sudah memiliki atau siapa yang jual di online, tinggal dibeli, dipasangkan jika ada. Kalau tidak ada atau belum ada, ya Anda jangan pengen harus ya bisa kita membuatnya. Ketika kita pun berbicara bisa dan tidaknya itu kembali lagi kepada kesiapan. Masalahnya kan kita juga butuh waktu lama ya untuk mengurusi senapan seperti ini saja, kita butuh waktu yang sangat lama, butuh kesabaran. Jadi tidak harus satu saja kita urusin ya. Ini Discovery 6 strip 24, saya lihat. Nah, tinggal dibaca aja. Pembesaran jumiatunnya 24 jumiatun. Ininya udah 50 lensa depannya. Ini sangat worth it lah buat FX Impact yang
baik yang menggunakan AVR, regul AVR atau regul tanam, ataupun yang jenis regul AVR atau MK1 atau MK2. Inilah standarnya gitu. Jikapun tidak ada, kita akan konfirmasi jika stoknya tidak ada. Yang penting kita carikan Jumiatunya 24, karena dengan harapan jika Jum 24 itu untuk memudahkan kita ketika kita memburu buruan pada saat long range ya, atau jarak jauh. Ini sangat membantu. Mari kita pasangkan teleskopnya satu persatu, jadi supaya lihat penampakan akhirnya seperti apa. Seperti ini. Ya, mantap. Keren abis, bro. Silahkan. Yang mau pesan tinggal tulis saja kan nomor handphone saya. Biasanya ada di kolom deskripsi atau juga di video-video yang sebelumnya. Ya, sementara ini untuk pesanan sudah alhamdulillah berkah ya, karena memang lahirnya dari kepercayaan. Jadi dan sampai saat ini customer merasa dipuaskan, artinya merasa servis yang saya berikan memuaskan. Kalau untuk solder-nya kita tinggal putar, kemudian kita slot nanti ya, seperti ini. Kita tinggal panjangkan, mudah. Kemudian kita putar lagi, kita tutup, kita kunci. Kalau tidak dikunci, nanti ketika ditembakkan dia akan lepas. Ini harus wajib dikunci, wajib hukumnya untuk dikunci. Itu kita kunci sehingga dia tidak akan lepas lagi. Ini tanpa redang. Penampakannya seperti ini. Kemudian bagaimana penampakannya ketika menggunakan botol Inokom? 1020 kita lanjut. Langsung copot saja, tidak usah ragu, tapi jangan lupa baca bismillah. Ini setelan power wheelnya sahabat masih dalam keadaan minim. Nah, tuh masih minimal. Kita ambil power sebesar-besarnya. Tembakannya ke berapa nih? Error. Wih, tampar menawan. Ini error, ada yang ngebel nih. Yang kelima 982, keempat 1008, ketiga 1020, kedua 1013 ya, dan yang pertama sekarang kameranya saya 1579. Oke. Mantap mas bro. Keren abis. Efek impact MK1 yang sudah menggunakan botol Inokom. Semakin mempesona, ikonik. Tinggal bagaimana para sahabat jika ingin memesan, silahkan hubungi nomor WA saya di 0816 4698 7049. Oke. Nah, kita tutup hardcase-nya dulu ya. Hardcase-nya seperti itu, yaitu hardcase-nya. Kemudian nanti paket yang didapat sudah biasalah, sudah saya sebutkan paket yang didapat. Kemudian ini
bagaimana harga unitnya saja ya sudah tentu lebih murah karena memang bukan paket ya. Kalau paket ya jatuhnya itu seperti itu. Jadi sudah dapat hard case, kemudian teleskop. Tadi teleskopnya teleskop apa, kemudian juga before-nya before apa sudah saya jelaskan, tidak perlu ada penjelasan ulang ya bagi Anda yang menyimaknya. Makanya jangan di skip ya supaya tidak gagal paham gitu. Saya pause dulu, saya tutup hard case-nya, kemudian kita lihat penampakan ulangnya seperti apa. Wis, seperti itulah kira-kira para sahabat penampakannya. Mantap, maknyus, ajib. Lihat inokomnya, kemudian tabung yang satunya didirikan kayak gitu ya enggak. Performanya mantap gan, mantap abis ya. Seperti itulah kira-kira para sahabat. Mohon maaf ya jika saya dalam penjelasannya kurang memuaskan, atau mungkin ada beberapa hal dalam kata-kata saya yang salah ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikapun dirasa ini ada kekurangan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan jika Anda yang sudah merasa puas dan terhibur dengan konten ini, saya mohon untuk di subscribe, like, share, kemudian hajar tuh loncengnya supaya kita mendapatkan notifikasi jika ada uploadan terbaru, supaya update terus coy informasinya ya seputar FX Impact ya. Ini kan saya berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk customer. Jadi mudah-mudahan dengan adanya masukan-masukan yang konstruktif, otomatis La Roiba akan merespon dan berharap ada progres yang baik ke depannya dan semakin baik, dan semakin baik. Terima kasih atas tontonannya, atas subscribe-nya, atas komentar-komentar konstruktifnya, atas semua hal yang sudah menjadi La Roiba ini semakin bergelora di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.